Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Pada kesempatan kali ini, gue pengen ngomongin tentang press con-nya Erik ten Hag untuk pertandingan Southampton melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League. Sebelum itu, gue mau ngomongin dulu soal Europa League ya. Bagi kalian yang nggak ikut live streaming tadi, ini hasil Europa League kita. Drawingnya ya, kita masuk ke grup Edan. Ada Manchester United di situ, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol, dan juga Omonia Nicosia. Ya, jadi kalau gue bisa lihat ya ini sih harusnya kita bisa juara grup. Jelas bola itu bundar ya, jangan jumawa atau apa. Tapi ya kita bisa lihat Real Sociedad doang lah mungkin yang bakal seru kita tonton. Tapi dia juga baru jual dia punya bintang ya si Isak ya, Isak atau Isaac lah dipanggilnya. Um, yang sebenarnya sering dirumorkan sih kita targetin gitu loh untuk beli ya Isak ya Isaac kali ya gue panggilnya Isaac aja lah Isak aneh juga ya Isaac itu sering banget kita kita dirumorkan dengan Manchester United itu untuk dibeli tapi dibeli oleh Newcastle dengan harga 60 juta euro atau 60 atau 70 juta euro lah ya jadi itu rekor rekor signing untuk Newcastle ya ini perlahan-lahan nih Newcastle nge-build tim dia ya nanti kalau udah bagus tinggal cari manajer top mereka yang mungkin ya seperti yang gue prediksiin sih nggak bisa langsung gacor Newcastle mungkin ya bisa dalam 3 tahun lah 3 tahun sampai 5 tahun mungkin bisa langsung udah jadi jadi top 7 berarti sekarang wah gila lo makin ketat aja nanti ya. Anyway Europa League grupnya seperti ini dimulai tanggal 8 September berarti sekitar 2 mingguan lagi kita bakal mulai begadang di hari Jumat ya hari Jumat tapi untungnya ada Real Sociedad lah ya jadi nggak terlalu bosenin. Oke, kita ngomongin interviewnya ya. Interviewnya Erik ten Hag ya. Gue nggak nonton, tapi gue baca ini postingan di manchesterunited.com ya, transkrip dari interviewnya. Ya, jadi oke kita mulai dulu dari tim news ya. Anthony Martial sengklek kakinya ya. Baru ya sembuh dari hamstring, udah kena lagi. Apa nih? Bukan hamstringnya tapi Achillesnya ya, yaitu tumit dekat-dekat daerah tumit situ kena dia cedera setelah melawan Liverpool kemarin. Ya setelah melawan Liverpool dia cedera. Ya baru main 45 menit dia cedera ya. Sayang banget sih jujur aja sih ya sayang. Dia nggak jelek melawan Liverpool dia nggak jelek ya. Bahkan asis sekali ke golnya Marcus Rashford. Tapi dia harus cedera lagi. Kayak nggak apa ya nggak hoki banget nih si Martial ini benar-benar ya. Dan ini makanya masalahnya nih gue bilang ya. Em, kalau apalagi Ronaldo keluar gitu kan ya. Seandainya Ronaldo keluar amit-amit gitu kan ya. Itu jadinya kita bener-bener tipis banget di penyerang gitu loh. Tipis banget ya. Terlepas kemarin kita mainin Rashford sebagai striker, gue nggak melihat dia materi striker banget itu. Jelas-jelas dia materi winger. Nggak bisa dia nggak jadi striker. Dia harus lebih technical lah kalau gue bilang ya. Bukan lebih skillful, tapi lebih technical sebagai striker gitu loh ya. Ya ini masalahnya gitu loh ya. Jadi semoga aja lah kita cepat dapat penyerang ya. Entah Anthony bisa nggak jadi striker ya, atau jadi apa namanya jadi pressing forward bisa nggak deh gue nggak tahu deh ya tapi kelihatannya sih tipe-tipe murni gitu tipe-tipe apa tipe-tipe winger murni. Ini yang gue selalu bilang makanya Erik ten Hag dari awal ngomong gitu dia perlu striker dia perlu midfield dia perlu defender gitu itu yang dia ngomong prioritasnya seperti itu ya kan. Dan ya itu striker sih menurut gue sih ya penting banget sih jujur aja sih kalau ngeliat apalagi Martial cedera lagi ya. Selanjutnya ditanyain ya gue pindah ke sini aja deh biar lebih enak. Oke, selanjutnya Southampton. Challenge-nya apa melawan Southampton ya? Dia ngomong apa yang kita udah pelajari di dalam Brentford itu kan ya. Ini semua tentang transisi ya antara menyerang, antara menyerang, antara defense, transisi antara kita megang bola sama nggak megang bola dia bilang gitu ya. Ya harus lari, harus battle, fighting ya kan untuk menangin bola lah maksudnya ya. Jadi benar-benar harus ada spiritnya gitu loh ya. Dan harus membuat itu game kita. Dalam arti kita harus control the game. Ya, kita harus we have to make it our game. Dia bilangnya kita harus bikin kita ini gamenya Manchester United. Ya, bukan gamenya Southampton. Ya, jangan kayak Brentford kemarin. Akhirnya itu gamenya Brentford gitu kan. Ya, dia ngepress kita nggak bisa keluar. Akhirnya mereka mainin gamenya mereka, bukannya kita mainin gamenya Manchester United ya. Dan itu adalah challenge-nya pas kita akan lawan Southampton besok dia bilang ya. Terus tanya lagi soal Casemiro ya Casemiro dibilang fit ya yang ini gue nggak ngerti ya ini entah translasinya jelek atau si Erik ten Hag yang ngomongnya kurang benar kelihatannya si Casemiro udah beberapa hari latihan bareng ya. Dibilang Casemiro fit di hari pertama latihan sendiri lalu di beberapa hari terakhir udah latihan bersama tim
Ya, jadi kelihatannya sih ya Cengli lah dia fit ya, karena dia kan ikut preseasonnya Madrid dan juga udah sempat main di La Liga kan, kalau salah kan sekali atau 2 kali. Jadi sekali lah, nggak mungkin 2 kali ya. Dia udah sempat main di La Liga. Jadi ya kelihatannya dia fit untuk main. Dimainin atau enggak, gue tetap sama pendapat gue. Bukan karena dia nggak bisa ngomong Inggris, tapi ya jangan terlalu ambil resiko lah gitu loh, benar nggak ya, kecuali emang kita perlu banget lawan Southampton. Kalau kita main 2 DM harusnya sih masih bisa lah kita handle ya, nggak perlu masuk. Seandainya kita nggak bisa ini pun, Casemiro masuk mungkin di menit 60 harusnya masih oke ya. Jadi Casemiro seperti itu, masih tanda tanya besar lah akan diturunin atau enggak ya. Feeling gue sih kemungkinan besar nggak diturunin lah. Kalau gue lihat Erik ten Hag orangnya ini kayak nggak apa, dia kalkulasinya tuh bener-bener apa ya, bener-bener detail gitu loh ya. Jadi kemungkinan besar sih Casemiro gue bilang sih nggak diturunin, tapi di cadangan. Kemungkinan besar dari cadangan. Transfer ya, ditanya soal transfer, dia bilang Manchester United butuh pemain ya. Dia bilang oh berarti masih ada nih. Pertanyaannya sih seperti gini, di minggu terakhir transfer bakal sibuk nggak nih Manchester United, dipancingnya seperti itu. Dia bilang ya kita butuh pemain ya. Menurut gue sih dia ngomong gitu ya, kita squad depth-nya jelek gitu kan, makanya kita perlu pemain lebih, tapi harus pemain yang tepat ya. Standar lah, semua pelatih pasti ngomong gitu kan, kita perlu pemain tapi perlu pemain yang tepat. Eh, Terus dia bilang lagi, ini yang gua rada aneh ya, sekali lagi nggak tahu translasi ini benar atau enggak. Dia bilang we are happy ya, kita senang dengan apa yang kita udah lakukan di transfer sampai sekarang, until now ya. Until now-nya gue nggak tahu ya, dia seneng, sebelumnya seneng terus sekarang udah nggak apa, kecewa atau apa gitu, atau karena kita perlu pemain lagi, atau dia seneng dari awal sampai sekarang seneng gitu sama apa yang kita udah lakukan ya. Karena dia tahu sendiri lah, Inggris Ten Hag kan juga sebenarnya nggak terlalu lancar juga, atau ini transaksinya salah ya. Dan dia bilang the barrier has to be high. Jadi barrier itu udah arti kita nggak bisa asal milih pemain gitu kan. Oh yang ini aja, yang ini enggak. Tapi eh, standarnya itu untuk jadi target Manchester itu tuh harus tinggi gitu. Jadi nggak asal milih. Ya, cuman yang aneh itu kata-kata dia gitu. We are happy with what we've done until now. Ya, kalau makanya gue harus denger sih dia punya itu ya, dia punya omongan ya. Kemungkinan besar sih maksud dia seneng lah dari awal sampai sekarang gitu dengan apa yang kita udah lakukan ya. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung ya dia nggak bela Jon Murto lah ya untuk transfer, tapi masih perlu pemain dia bilang ya. Jadi masih ada lah ya, masih ada kemungkinan kita bakal sign 1-2 pemain lagi ya sampai akhir transfer ditutup. Oke, selanjutnya ditanya soal Phil Jones ya, transfer yang keluar ya. Bagaimana Phil Jones, Tuan CB dan juga Brandon Williams? Apakah mereka akan dijual? Jawaban dia ya intinya mereka bertiga cedera. Ya, makanya kemungkinan besar mereka bertiga nggak bakal dijual di transfer kali ini. Ini yang gue rada bingung. Jujur gue bingung. Yang namanya Tuan CB, Phil Jones ya, kenapa ya cedera mulu ya? Tuan CB pun tahun musim kemarin di Napoli juga paling cuma berapa kali kan, habis itu cedera lagi. Gue bilang sih udah selesai ya kayak gini ya untuk Tuan CB ya. Sayang banget sih ya. Kenapa dia nggak bisa fit gitu loh. Dan mereka cedera ngapain? Main aja belum pernah gitu loh. Cuma latihan. Masa latihan cedera gitu? Phil Jones? Ya, Brandon Williams bukannya terakhir pengen dibeli mana gitu, gue lupa ya. Nottingham Forest atau mana ya? Gue lupa. Pokoknya ada rumornya gitu Brandon Williams mau dibeli. Tiba-tiba kok cedera. Gue asli loh, kadang gue nggak ngerti ya sama Phil Jones atau Tuan CB lah minimal. Kenapa ya mereka tuh suka cedera mulu gitu loh. Ya padahal main aja kagak. Kalau dia sering main gitu kan, oke lah, anggapnya kayak Martial gitu kan, ya baru balik main 45 menit lawan Liverpool lagi, mungkin saking intensnya lari segala macam, sengklek lagi. Itu masih bisa dia mengerti kan. Cuman ini mereka mainnya nggak pernah gitu loh. Cuman latihan tuh masih cedera. Aduh, parah deh. Parah-parah ya. Ya jadi anyway, Phil Jones, Noah CB sama Brandon Williams nggak bakal dijual sih. Karena ya itulah, mereka nggak available untuk dijual. Ya lagi cedera. Oke, ini ada yang pertanyaan menarik ya. Selanjutnya dibilang, oh Manchester United lari 18 kilo lebih banyak di game melawan Liverpool dibanding di game melawan Brentford. Ya, jadi misalnya anggap aja lah di lawan Brentford kita lari 20 kilo, lawan Liverpool kita lari 38 kilo ya. Anggap aja ya, pasti lebih lah ya. Nah ini dia bilang gitu loh.
seberapa sulit ya untuk mempertahankan performa seperti itu melawan Southampton besok ya. Dia bilang ya kita perlu punya standar yang tinggi ya, pemain yang melakukan ya pemain-pemain yang kemarin melakukan lari tersebut lah ya. Jadi cover the ground ya 18 kilo lebih banyak itu bisa melihat hasilnya lah, yaitu kita menang, benar nggak? Ya, dan dibilang intensitas dan banyaknya lari kita harus sama pada saat megang bola dan juga pada saat nggak megang bola. Ya artinya kan pressing, benar ya. Kalau kita megang bola ya mungkin attacking movement lah, benar kayak kita. Tapi kan pada saat nggak megang bola berarti pressing. Bola di mana kita harus fight. Ya kita harus kejar. Ya ini di bang harus sama. Ya kan nggak bisa kita fokus sama pada saat megang bola doang baru lari-lari gitu kan, sprint atau apa gimana gitu ya untuk ini make the run atau apa. Tapi di pas saat kita nggak megang bola pun pressing juga harus kuat gitu loh, dibilang secara tidak langsung ya dia ngomong gitu. Untuk menguasai pertandingan, organisasi dan intensitas harus berada di level yang benar dan ya untuk mendapatkan hasil ya. Jadi gitu. Organisasi ya jelas dalam segi pressing ya lu harus organize ya. Lu nggak bisa 2-3 orang yang pressing tuh sisanya tuh nggak pressing ya. Yang dimana kita sering lihat lah pas zaman Ole cuman ya paling cuman 2-3 orang doang pressing, yang sisanya ngendok di belakangnya itu nggak bisa kayak begitu. Kalau mau pressing pressing semua secara unit ya secara tim, kalau enggak ya udah, lu parkir bus, lu tinggal pilih dua pilihan itu gitu, nggak bisa setengah-setengah dia bilang. Ya, paling cuma itu sih ya pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas ya. Yang sayang banget Martial nggak fit, Casemiro masih tanda tanya. Gimana menurut kalian? Feeling kalian Casemiro main nggak? Ya, gue tahu kalian pasti lebih milih Casemiro main ketimbang McFred ya kan. Gue juga milih begitu, tapi mungkin ya secara tactical atau strategically lah gitu ya. Mungkin ada bagusnya Casemiro mulai dari cadangan besok lawan Southampton ya. Paling itu aja. Kayaknya nggak ada yang ngomongin soal Ronaldo ya. Bentar ya, gue cek dulu ya. Mana sih ini ya? Kayaknya nggak ada yang ngomongin soal Ronaldo loh. Tumben nih. Mungkin di part keduanya kali ya dia ngomongin soal Ronaldo. Biasanya Ronaldo mulu yang ditanyain. Iya, nggak ada soal Ronaldo ya. Mungkin ditanya kali nanti di bab apa kan biasanya ini dua part ya. Ini part pertama, nanti ada part kedua lagi. Ya mungkin mungkin itu kali ya. Mungkin di part kedua kali ditanya soal Ronaldo ya. Ya oke paling itu aja. Besok gue bakal live ya. Jadi nggak ada pre-match live. Gue langsung dari pre-match langsung live reaction matchnya. Ya, mulainya jam berapa ya? Gue lupa, jam setengah tujuh kalau nggak salah ya. Mungkin gue jam 6.10 lah gue baru mulai live atau 6.15 ya, mau makan dulu. Bakal live sama itu kasih reaction baru live untuk apa namanya review pertandingannya ya. Jadi kalau yang nggak ngapa-ngapain di malam minggu, mendingan nonton Kongko aja, oke? Kita live reaksi bareng lah pertandingan melawan Southampton ya. Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.